Yesus, kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus, sungguh bernilai dan tinggal kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami semuanya, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menyempurnakan kesiapan kami. Sebab itu ya Tuhan, berkenanlah kiranya mengaruniakan kepada hamba-Mu dan kepada kami sekalian yang telah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Allah pada kesempatan ini dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Demikian sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, minggu ini dalam tahun gerejawi disebut dengan Minggu Trinitas atau Minggu Trinitatis. Saat ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah yang esa itu menyatakan dirinya dalam karyanya, dalam pemeliharaannya, dalam pemberkatannya, dan dalam penyelamatannya bagi kita, bagi semua umat manusia, bahkan bagi dunia ini. Allah itu adalah esa atau satu. Seperti kesaksian firman Allah dari Ulangan 6 ayat 4. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa." Dan dalam Markus 12 ayat 29 jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Saudara-saudara, Allah yang begitu mengasihi kita. Seringkali kita menyebut Dia
sebagai Bapa. Ini memberikan kita pengertian bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, mengasihi umat manusia dan dunia ini, bagaikan seorang Bapa yang sungguh-sungguh baik dan dekat terhadap anak-anaknya. Allah pencipta yang kita kenal sebagai Bapa ini juga telah terwujud atau mewujudkan dirinya secara sempurna dalam manusia Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, sesungguhnya gambaran atau personifikasi Allah sebagai manusia sudah ada sejak dari kitab Kejadian. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Allah menemui manusia, dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Dari ungkapan-ungkapan ini, saudara, kita melihat Allah digambarkan bagaikan manusia yang berjalan, yang melangkah dan yang mendengar dan yang memanggil. Sementara Allah yang menyatakan dirinya dalam kuasa Roh Kudus tidak hanya terjadi pada masa para rasul yang kita kenal dengan pencurahan Roh Kudus itu, yang kita juga sebut dengan Pentakosta, atau bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja saat ini bagi gerejanya, bagi umat manusia, bagi kita semuanya. Tapi sesungguhnya Allah bekerja dalam kuasa Roh Kudus sudah terjadi sejak semula. Kejadian 1 ayat 2. Bumi ini belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan dalam Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi kita melihat, saudara-saudara, bagaimana Allah berkarya di dalam kuasa Roh Kudus. Allah yang kita kenal dalam ketritunggalannya. Allah yang kita kenal Esa di dalam ketritunggalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan kita pernah ragukan bahwa Dia adalah Allah yang Esa, Allah yang satu, Sang Pencipta, Pemelihara, Penyelamat, dan Pemberi berkat, dan menjamin kehidupan yang kekal. Saudara, dalam salah satu gambaran itu kita lihat dalam firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 13 yang menjadi introitus kita saat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saat Paulus menyampaikan berkat Tuhan, salah satu hal yang mau menegaskan kepada jemaat di Korintus dan bagi kita saat ini, Allah Pencipta dan Pemelihara
ciptaannya sepanjang masa adalah Allah yang sudah mewujudkan dirinya di dalam Yesus Kristus dan terus berkarya sepanjang waktu sampai kekal di dalam kuasa Roh Kudus. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Allah adalah pencipta itu sendiri dan terus berkarya sampai saat ini di dalam kehidupan umat manusia, secara khusus dalam kehidupan umat Allah dan gerejanya. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sesungguhnya yang kita mengerti tentang berkat Tuhan itu? Ucapan berkat yang harus disampaikan Musa kepada Harun dan anak-anaknya dalam tanggung jawab sebagai imam untuk diteruskan kepada umat Allah. Dan seringkali kita dengar bacaan kita hari ini, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Dan rumusan berkat ini seringkali kita dengar, saudara-saudara. Sepertinya banyak kali kita membuatnya menjadi sempit. Mengapa, saudara? Sebab mungkin kita lebih melihat berkat-berkat Tuhan dalam wujud materi jasmania semata. Sementara berkat Tuhan lebih luas daripada itu. Bahkan menjangkau kekekalan kehidupan surgawi bagi kita dan kehidupan seluruh umat manusia dan dunia ini. Saudara-saudara, bangsa Israel yang saat itu berada dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Tentunya yang dibutuhkan tidak hanya sekedar makanan, tidak hanya sekedar materi, tapi bagaimana mereka selamat dari hadangan musuh yang ada di depan mereka, atau mara bahaya dari hadapan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang ada di sekitar mereka. Sebab itu mereka sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. Ayat 24 dari bacaan kita menjadi jelas bagaimana Tuhan memberikan mereka kekuatan dengan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para imam mengungkapkan berkat ini kepada umat Israel, bahwa Tuhan akan memberkati mereka dan melindungi mereka. Saudara, demikian juga kita. Tentunya kita tidak hanya sekedar membutuhkan makanan dan minuman, tapi kita selalu ada dalam situasi yang aman dan nyaman. Dan tidak hanya sekedar kenyamanan fisik tentunya, tapi menyangkut jiwa raga kita, menyangkut keuntuhan kehidupan dan segala berkat yang dilimpahkan kepada kita. Sebab itu betapa pentingnya perlindungan Tuhan bagi kita semua, bagi siapa saja. Bahkan musuh yang kita hadapi, kita tidak dapat melihatnya. Sebab dalam Efesus, bagaimana digambarkan lawan kita adalah roh-roh di udara, penguasa-penguasa yang tak kelihatan. Tapi kita percaya kepada Allah yang maha tahu, Allah yang maha melihat dari segala sesuatunya. Dan setiap kita dijanjikan yang percaya kepadanya, bahwa Ia dapat melindungi kita dengan sempurna. Sebab Ia berkata, Aku menyertai kamu senantiasa. Matius 28 ayat 20. Ia adalah Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Kesaksian firman Tuhan, Mazmur 121 ayat 3-4. Saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan umat Allah di padang gurun, dan ketika malam tiba, kita bisa membayangkan kegelapan yang meliputi mereka.
Belum lagi jika anak kecil atau bayi ada pada saat itu. Betapa pentingnya cahaya, betapa pentingnya terang saat itu, saudara-saudara. Disinilah kita bisa memahami ucapan berkat Tuhan ini. Dalam ayatnya yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan dalam sinar ini mengingatkan kita akan kisah tentang tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari bagi umat Allah. Tuhan menyatakan kuasa perlindungannya. Tuhan menyatakan bagaimana mereka berada di dalam terang Tuhan saat malam gelap dan kekelaman ada. Di dalam kehidupan kita masing-masing, seringkali kita membutuhkan keyakinan bahwa besok ada terang. Disinilah kita mengerti arti kasih karunia itu. Sebab itu ayat ini dilanjutkan dengan ungkapan, dan memberi engkau kasih karunia. Saudaraku, jika kita masih bangun di pagi hari, semuanya karena kasih karunia Allah. Artinya umat Allah pada saat itu mereka akan melewati kegelapan, dan kasih karunia Allah akan diberikan kepada mereka untuk melihat hari esok. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika dalam hidup kita ini diperjumpakan Tuhan, atau kita menjumpai hidup ini bagaikan diselimuti awan gelap, dan kita tidak tahu harus melakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang terbaik yang harus kita kerjakan, mintalah dan percayalah Tuhan Yesus akan memberikan terang itu, karena Ia berkata, "Akulah terang dunia." Dan percayalah akan kasih karunia Allah, sebab Yesus Kristus sendiri karena kasih-Nya rela mati bagi kita untuk menebus kita dan memberikan keselamatan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, karena itu apapun yang kita hadapi dalam situasi apapun, termasuk yang sedang kita alami saat ini, janganlah kita berputus asa. Percayalah akan kasih karunia Allah terus menyertai saudara dan saya. Jika umat Allah berjalan pada saat itu menuju tanah yang dijanjikan, mereka tidak tahu akan datangnya bahaya. Bagaimana jika ada serangan tiba-tiba? Atau bagaimana jika musuh memasang perangkap bagi mereka? Berkat ini menjadi jaminan bagi mereka, agar mereka tidak perlu takut, dan biarlah mereka tetap tenang dan sukacita. Atau biarlah ada damai di dalam kehidupan mereka, dan selalu bersukacita. Ayat 26 dari bacaan kita, Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Jaminan inilah yang diberikan oleh Tuhan pada umat Allah pada saat itu, bahwa Tuhan tidak pernah memalingkan wajah-Nya untuk mereka, dan Tuhan menjamin bahwa damai sejahtera bersama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya ayat ini, kita bisa mengerti dengan cerita, misalnya seorang anak kecil ketika mainannya lepas dan agak jauh dari orang tuanya. Saudara, dia akan mengambilnya. Tapi dia harus memastikan apakah orang tuanya tetap memandang dia. Dan dia terus berlari untuk mengambil itu. Dan anak itu betapa bersukacitanya ketika ia melihat ayah dan ibunya
tidak pernah lepas dari pandangannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini, percayalah, sesungguhnya Allah tidak pernah berpaling dari hidup kita. Allah tidak pernah merubah pandangannya dari kita, saudara-saudara. Ia terus melihat dan mengawasi kita. Dan Dia menjamin bahwa kita dalam suasana yang aman. Walaupun mungkin kita sering berpaling daripadanya, bahkan meninggalkan Dia dalam kehidupan ini. Sebab itu saudaraku, percayalah, Allah selalu memandang kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Dan hanya padanya ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang sesungguhnya hanya diperoleh karena anugerah Allah semata-mata. Dan damai sejahtera abadi hanya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dalam kehidupan ini, marilah juga kita saling memberkati satu dengan yang lain. Sebab di dalam surat Petrus dikatakan, kamu adalah imamat yang rajani. Jadi setiap umat Allah adalah imam bagi dirinya dan bagi orang lain. Karena itu saudara, marilah kita saling memberi berkat dengan kata-kata yang menguatkan kepada orang dan tindakan yang pasti untuk menolong dan menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Sehingga dalam suasana kita saat ini, setiap orang merasakan bahwa Allah tetap ada bagi mereka dengan kita menjadi berkat. Dan tentunya saudara-saudara, itu akan menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang, dan mereka akan melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar dan pasti. Selamat menikmati berkat Allah yang sempurna dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.